Record up. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Warahmatullahi kita wabarakatuh. belajar. Mari kita berdoa sesuai ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, suara saya aman ya? Aman, Pak. Bentar, ini ada yang kesulitan masuk katanya. Launch meeting. Sebentar. Ada yang kesulitan masuk. Udah tinggal klik ya, masuk ya. Bapak tadi pasiennya itu tadi muntah, datangin kaki masuk. Sebentar. Ada yang sulit masuk katanya. Sebentar, kasihan. Edit. Aduh. Sebentar. Klik launch meeting. Nah, yuk. Sambil. Apakah masalah keperawatan utama 60 tahun di rumah sakit, stroke infak, KMB, bersarapan, tingkat kesadaran menurun, bunyi napas, ngorok. Udah jelas ya? Bersihan jalan, napas. Ini apa? Oh, sorry, utama ya. Bukan prioritas ya. Pak, maaf, Masalah Pak. keperawatan, Pak, masalah keperawatan. Iya, utama, bukan prioritas. Bedanya utama sama prioritas. Kalau utama, gini. Kalau utama itu yang menyebabkan semua masalah. Tapi kalau prioritas, kalau ditanya ini masalah keperawatan prioritas, bunyi napas terdengar ngorok, jawabannya ini. Kalau ditanya masalah keperawatan prioritas, tapi di sini yang ditanya adalah masalah keperawatan utama. Kalau ditanya masalah keperawatan utama, lebih ke stroke-nya sama tingkat kesadaran turun. Sama ini. Kalau ditanya masalah keperawatan utama, betul ini jawabannya. Perfusi jaringan otak. Sebentar, kok ada satu orang kok susah kali masuk ke Zoom ya? Baru pertama nge-Zoom ya? Tunggu dulu. Pak, beda utama sama prioritas apa, Pak? Bedanya sebentar saya ini dulu. Sebentar saya ada ini. Orang mau masuk Zoom tapi dia nggak bisa. Itu kayaknya punya aku deh, Pak. Yang pakai laptop kayaknya, Pak. Enggak, bukan. Maksudnya CS50 tuh siapa ya? Saya nggak tahu. Dia baru ikut kayaknya. Terus Sebentar. jari jelangkong aja, Pak. Nggak tahu. Halo, Mbak. Sebentar. Dia langsung. Pakai apa? Pakai HP atau Pak, punya aku juga dikonfirm nih, Pak. laptop? Apa? Punya aku belum dikonfirm, Pak, yang laptopnya, Pak. Oh, Dewi Purba ya. Sorry. Sip. Iya, Pak. Oke. Sudah download Zoom-nya. Harusnya otomatis. Sebentar. Berarti itu belum disetting, Pak, Zoom mereka. Iya. Jadi kehambat Harusnya kayaknya. mereka yang setting. Terima. Belum kenalan, Pak. Iya, benar. Dari kemarin tapi Belum kena vaksin kali. Belum divaksin kali. dari kemarin ribet banget yang ini. Ikut kagak pernah, bingung saya. Tapi nggak apa-apa lah, sabar aja. Tapi MCU dia gampang masuk katanya. Padahal tinggal klik aja kan, benar yang saya share itu kan? Iya, Pak, benar. Nggak banyak. Yang paling atas kan, benar kan? Iya, Iya. Pak.
Iya, langsung klik ini aja. Sebentar. Siapa sih, Pak? Saya juga nggak tahu namanya siapa. Yang di saya CS50. Apa ini soal yang terbaru ya, Pak? Kok Iya. beda ya? Soal yang lama deh, Pak, ini, Beda ya, Kak. Pak, ya? Hah? Kayaknya ini soal yang lama, Pak. Beda sama yang dikasih Bapak. Iya. Masakah? Iya, Pak. Ini yang yang agak susah post test, Pak. Ya ini yang post test. Iya, post test. Iya. Ini yang post Iya, test. ini post test ini yang terakhir. Ini yang baru. Yang baru. Tapi soalnya dia acak ya, Pak. Iya, soalnya diacak, sorry. Soalnya saya acak ini. Jangan-jangan Bu Teti itu, Wi. Kayaknya iya. Iya, mungkin, Mbak. Soalnya agak-agak ini kalau Bu Teti. Ini dah. Ke depan aja, Kak. Ya. Ya lanjutlah sambil. Nah, bukan pula. Yuk lanjut. Bedanya tadi prioritas sama yang Utama. pertama. Gini. Kalau prioritas itu yang mengancam nyawa. Sebetulnya gini sih. Ini ada beberapa perdebatan antara dosen di tingkat penulis soal. Terutama dosen timur dan dosen barat. Dosen timur, dosen barat itu dosen yang dari Indonesia Timur sama dosen dari Indonesia Barat. Dosen Indonesia Timur, mereka membedakan antara masalah keperawatan utama dan masalah keperawatan prioritas. Oke. Sebentar. Aduh, hambat euy. Sebentar. Sebentar lah ya. Sebentar aja, nanggung. Tuh kan jadi saya salah kirim. Dah lah. Serah. Sip. Bedanya keperawatan utama sama prioritas itu karena ada perdebatan di sana, tapi nggak apa-apa, kalian jangan pusingin. Karena sudah disepakati kayak gini. Nggak akan ada utama, nggak akan ada prioritas, tapi saya bilang masih tetap aja muncul dari timur kayak gini. Dan masih tetap juga lolos ke tingkat nasional soalnya. Jadi jaga-jaga, makanya saya jaga-jaga di sini, takutnya orang timur, ada panitianya dari orang timur pula dimasukin. Nah, oke. Jadi bedanya utama dengan prioritas. Kalau utama tuh masalah keperawatan yang paling atas yang bisa menyebabkan beberapa masalah di bawahnya. Di sini kan bunyi napas ngorok. Putus-putus ya, Pak. Putus-putus. Sip. Jaringan, Mbak. Oke. Gini, masalah keperawatan prioritas itu masalah yang mengancam nyawa. Masalah mengancam nyawa ya urutkan dari oksigenasi, cairan, dan prioritas maksudnya. Oksigenasi, cairan, sama nutrisi kayak gitu ya, sama nyeri kayak gitu. Nah, tapi kalau masalah keperawatan utama, ini kan dia bunyi napas ngorok itu gara-gara lidah jatuh ke belakang. Lidah jatuh ke belakang gara-gara dia penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran gara-gara dia gangguan perfusi jaringan otak. Itulah ya yang menyebabkan dia hambatan jalan napas itu adalah gara-gara gangguan perfusi jaringan otak. Jadi masalah keperawatan utamanya adalah gangguan perfusi jaringan otak. Gitu ya.
Sip. Sip. Nah, Nah, yuk. ini dia, Pak. 56 ini. Oke. Yang harus diberikan 8 jam pertama. Oke, sorry. Ini sebetulnya belum pernah saya ajarkan. Tapi di soal UKOM nggak akan ada ini. Di vignette nggak akan ada 2 jam yang lalu, nggak akan. Gini, karena dia harus habis dalam 8 jam pertama, gitu kan? Berapa tetesan cairan yang harus diberikan dalam 8 jam pertama? Kan harusnya dikasih setengahnya, nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, gitu. Karena di sini di vignette-nya ada 2 jam yang lalu kejadiannya. Jadi otomatis yang harusnya habis dalam 8 jam itu harus habisnya dari dalam 6 jam. Jadi waktu habisnya 6 jam. Soalnya udah diambil 2 jam ya, Pak ya? Ya, Udah betul. 2 jam. Betul, sudah terambil 2 jamnya. Jadi dia harus habis dalam 6 jam. Nah, jadi kita pertama harus tahu dulu luas luka bakar. Dada berapa? 9. Ada 9. Perut 9. Anggota gerak bawah bagian depan 18. betul. Jadi 27 ya? Enggak. Iya betul. Anggota gerak bawah bagian depan berarti 2 kaki, tapi bagian depan aja, gitu kan? 18 berarti. Betul kan? 9, 9, 18, jadi gitu kan? Jadi 27 kan, Pak? Betul. Anggota gerak bawah bagian depan. Berarti kiri kanan ya, Pak? Anggota gerak 36 bawah. atuh, Nak. Kiri kanan. 36. Dada 9. Perut 9. Kiri kanan berarti 9, 94, 36. Iya, 36 berarti. Ini 9, ini 9, ini 18. Iya. 36 jadi. Kiri kanan kan? Kan kiri Iya. kanan ya, Pak? Gerak Karena bawah. dibilangnya anggota gerak bawah berarti dua-duanya. Iya, 18 ya. Ya? 36. 3, 36. 36. Oke. Berarti 36. Gitu ya? Iya. BB-nya berapa? 55. 55. Terus dikali Dikali 4. dibagi 2, gitu kan? Coret 2, 110, gitu kan? 2 kali 55 kan 110. Iya. Gitu ya? Iya. Dikali 3, 6, gitu kan? 36. Benar nggak? Iya. Gini kan? Kalau pernah ingat nggak kalau semua yang dikali 11 itu 990 masa. pernah ingat nggak? Kalau yang dikali 11 itu kan gini ya. Apa? Aduh, di atas aja ya. 960, Pak. Apa? 960 jadinya nih. Berapa jadi? 3960. 3 berapa? 960. 960. 3960. Nah, 3960. 10. Ingat kalau yang selalu dikali 11 itu, oke pokoknya di belakangnya 0 kan? Anggaplah 36 kali 11. 3960 kan? Iya. Kan 3, 6. Nah, di tengahnya itu 3 ditambahkan ini tambah ini. Punten. Ini ditambah ini berapa? 9 kan? Berarti 396 tambah 0. Berapapun pokoknya semua yang di angka 11 simpan angka depan, simpan angka belakang. Nah, yang tengah itu pertambahannya antara angka depan, angka belakang. Ngerti nggak? Kamu kalau mau tanpa kalkulator. Gitu ya. Karena di belakangnya ada 0 berarti 3960. Oke, gitu ya. Jadi kebutuhannya adalah 3960 dalam 8 jam. Nah, 3960 ini. Tapi dibagi 2 lagi kan, Pak? 39. Ini sudah dibagi 2. Ini sudah dibagi 2. 4 bagi 2. Kan 4 bagi 2 sudah 2. 2 kali 55 kan 110. Sudah dibagi 2. Sudah dibagi 2. Iya, udah, Pak. Sip. Jadi 3960 itu harus habis dalam 8 jam. 6 jam, Pak. 6 jam.
Bagi 6. Jangan 8, bagi 6 karena dia sudah 2 jam. Oh iya. Ya, Dikurangin jadi 2 ya tadi. betul 6 dikali 6 10 gitu kan? Dikali 2 7. 20. Kayak gitu kan rumusnya. Ya. Kebutuhan cairan, waktu, faktor tetes gitu ya. Atau tetesan. Ya. Oke, gitu. Nah, udah jelas kan? Tadi 396 itu 6 kali 6 berapa? 360 kan? 360 ya. Benar kan? 360, iya. 360 kan? Jelas Iya, kan? Ya 360 tuh 36 ya tinggal di atas tuh 11 berarti kan? Iya. Coret 11 kan? Sebenarnya bolak-balik sebetekok. Ini 11. Gitu kan? Di atas 11 kan? 11 kali 20 berapa? 11 kali 20. 220. Iya. 20. Mudah ya? Ya mudah-mudah aja, tapi nanti Sip. pas Ini saya salah, ujian sorry. yang- Benar ini. 220. Jelas? Jelas? Sip. Belum, Pak. Yang mana? Tadi apa kebutuhan cairan apa Pak rumusnya tadi? Rumus ini ya? Mm-mm, Rumus nyari kecepatannya. mm-mm. Kan kebutuhan cairan, maaf, 3960. Tadi kan kebutuhan cairannya 3960. Mm-mm. Dibagi waktunya, berapa Dibagi. waktunya? 6. 6 jam kan? Ya. Tapi kan dia minta tetes per menit ya. 1 jam tuh berapa menit? 1 jam 20. 60 menit 4. sayang. 60. 60 Iya. menit. 60. Oke, dikalikan 60. Ininya dikali faktor Tetesan. tetes. Tetes. Gitu. Gitu kan? Oke, Kak. Oke, Pak. Sip. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 220. Betul ini, jawabannya 220. Sip. Sip, Pak. 2. Salah ngeklik nih. Sip, nomor 3. MK. MK prioritas. Nah, lihat, ini prioritas ya. Ini prioritas kan? Kalau yang di atas Utama. utama. Soalnya sama kan? Soal nomor 1 sama dengan soal nomor 3. 2. Ya. 3. Itu Ya. bersihan ya, Pak? Ya, Bersihan kalau ini nafas. bersihan jalan Jalan nafas nafas. tidak Efektif. efektif. Karena ini masalah keperawatan prioritas. Kalau prioritas berarti ke sini ngarahnya. Oksigen dulu. Vignette-nya sama dengan soal nomor 1 kan? Datanya pun sama mirip. Sama mirip banget stroke infarct. Cuman dibedakan yang satu prioritas, yang satu utama gitu kan? Pak, maaf Pak, tadi saya keputus-putus, sinyal saya jelek. Prioritas tadi apa Pak? Prioritas itu yang mengancam nyawa dulu. Kalau utama? Kalau utama itu yang masalah inti, yang kalau masalah intinya itu dihilangkan, masalah yang lain hilang. Contoh gini, ini kan dia ngorok itu gara-gara kesadarannya menurun kan? Karena lidah jatuh ke belakang. Lidah jatuh ke belakang karena kesadarannya menurun karena akan ada stroke infarct. Stroke infarct itu kan masalahnya perfusi jaringan otak. Gitu kan? Nah, itu utama. Sedangkan di sini kan yang ditanyakan prioritas. Kalau prioritas ya harus diprioritaskan dulu Oksigen. gitu ya. Alhamdulillah Bu Len ini sudah bisa masuk.
Sip. Lanjut. Pelanggaran etik, lihat 78 tahun. Neurologi, saraf, sesak napas, pernapasan, tampak sedih, selalu marah. Oke, angry ya. Veracity sama TBC merahasiakan, pasien penderita TBC merahasiakan dan merahasiakannya atas permintaan keluarga. Perawat pun menjawab nggak ada penyakit serius yang diderita pasien saat pasien bertanya. Oke, veracity ya. ya Ya, otonomi berkata jujur. Veracity ya. Oke, jujur dan dia melanggar otonomi otonomi. Sip, betul. Pintar. Kalau confidentiality apa? Rahasia. Menjaga Rahasia. kerahasiaan. Ya. Fidelity menepati janji. Janji. Justice memprioritaskan yang prioritas. Adil. Pak izin mau nanya Pak, boleh? Enggak. Yang konfidensial itu dengan yang apa? Yang apa namanya sih fidelity itu berkata ini ya, berkata adil ya, apa sih? Fidelity jujur. Maaf, menepati janji. menepati janji. Menepati janji. Nah iya, antara konfidensial itu dengan menepati janji itu gini kan, gini ada pasien nih bilang kayak ini tadi kan kasusnya, tolong jangan sampaikan penyakit saya ini kepada orang lain, takut diiniin. Nah, fidelity itu ya. termasuk konfidensiali apa? Konfidensiali atau itu Pak fidelity? Oh, fidelity kan? Iya. Menjaga kerahasiaan atau menepati janji gitu kan? Iya, dia kan sebenarnya kita tepati janji kita udah jaga rahasia Betul. juga ya. Betul. Gini, yang paling utama dari itu adalah kalau tolong jangan ya memang kewajiban kita menjaga kerahasiaan. Iya. Ya berarti bukan kalau fidelity itu memang kita menepati janji itu contoh ya yang paling ini kita kan sudah diangkat sumpah janji gitu ya. Iya. Tidak melakukan tidak membeda-bedakan, ya itu fidelity sebetulnya sih konsepnya kayak gitu ya. Atau kita biasanya ini di jiwa. Kita sudah kontrak waktu jam sekian untuk ini, ketemu jam segini ya. Fidelity kita memang jam segitu hadir gitu kan. Nah, itu lebih ke sana sih. Tapi kalau terkait menjaga kerahasiaan tadi tolong jangan diinikan. Lebih condong dia ke confidentiality. Dan memang kayak kita harusnya itu confidentiality. Ketimbang fidelity merahasiakannya, maksudnya kayak gini, ketimbang fidelity kita menepati janji untuk merahasiakannya, lebih condong memang kita memenuhi etik confidentiality kalau memang pasiennya itu perlu dirahasiakan, kecuali penyakit-penyakit tertentu, contoh HIV. Iya. HIV itu nggak boleh dikonfidentialitikan ke istrinya, ke pasangannya, memang harus disampaikan. Betul, kayak gitu ya. Kalau kayak non malavensi itu Pak kan itu kayak tidak merugikan orang lain ya? Bukan. Gini, kita bahas yang non malefisiensi dengan benefisensi. Kalau benefisensi itu datanya aktual. Mana benefisensi di sini nggak ada ya. Aktual tuh maksudnya ada sekarang masalahnya. Contoh kayak gini, benefisensi. Pasiennya itu misalkan mengalami henti jantung, kemudian perawat melakukan RJP. Perawat tindakan etiknya apa tuh? Benefisensi. Kan berbuat baik ya? Ya, benefisensi. Masalahnya tuh aktual. Pada saat itu memang pasiennya mengalami henti jantung. Nah, itu benefisensi. Kalau non malefisiensi, masalahnya itu belum terjadi. Dan perawat mencegah masalah yang belum terjadi itu agar tidak terjadi. Contoh, kita ngasih skin test. Itu non malefisiensi. Kita mencegah terjadinya shock anafilaktik. Meninggikan bed plank. Itu non malefisiensi. Mencegah terjadinya jatuh, cedera kepada pasien. Itu non malefisiensi. Paham ya? Jadi kalau benefisensi intinya masalahnya itu sudah aktual ada. Kalau non malefisiensi masalahnya itu belum aktual ada tapi berpotensi ada dan kita harus dan tindakan perawatan itu mencegah terjadinya
masalah yang akan terjadi. Itu normal efisiensi. Normal efisiensinya? Iya, itu normal efisiensi. Normal efisiensi yang tadi saya sebut tadi. Kalau yang mal efisiensinya Pak tanpa non? Oh, nggak ada. Ada. Nggak ada. Jadi nilai etik itu beneficience, non-mal efficiency, justice, veracity, fidelity, confidentiality, autonomy, serta accountability. Akuntability itu yang gimana Pak? Accountability itu contoh itu bisa dipertanggungjawabkan. Contoh mendokumentasikan asuhan keperawatan itu accountability. Akuntability. Ya. Tapi nggak pernah muncul itu. Yang sering dimunculkan adalah beneficience, normal efficiency, confidentiality, autonomy, justice, veracity. Itu aja. Kalau justice, adil tuh biasanya di vignette-nya itu si pasiennya itu pasti lebih dari 2. Iya. Kita bersinggungan dengan pasien lebih dari 2. Dan justice itu bukan menyamakan hak dan hak pasiennya, bukan. Tapi intinya adalah memprioritaskan masalah mana yang lebih prioritas pada pasien. Jadi perawat memprioritaskan masalah yang lebih prioritas. Jadi pasien mana yang lebih prioritas itu yang kita prioritaskan. Itu justice biasanya, gitu ya. Oke. Yuk, lanjut. Mohon maaf Pak, bisa bertanya, mohon izin. Boleh, silahkan. Kalau menutup sampiran itu confidentiality apa beneficence, Pak? Confident. Soalnya dapat lihat di YouTube ada yang beneficent, Confident sayang. Menjaga kerahasiaan atau menjaga privasi udah jelas itu mah. Iya Pak. Soalnya masih bingung. Iya. Antara beneficient apa confidential. Enggak. Confident, menjaga kerahasiaan, menjaga privasi itu. Iya Pak, terima kasih. Udah ini. Yuk ada lagi nggak apa-apa yuk. Masalahnya 25 soal di apa? Etik Biasanya 25 soal. Konfidensial itu hanya merahasiakan kayak penyakitnya doang, Pak. Bukan. Termasuk ini aja. Tadi sampiran betul confidentiality. Kemudian contoh kawan-kawan anak nih ceritanya. Memfoto kemudian ditampilkan di PowerPoint tapi nggak disensor, itu confident. Itu biasanya soal komunitas, soal anak nih. Kayak gitu. Soal etik. Pasien ini Bu Arita. Soal etik untuk anak dan komunitas, kalau mau ngangkat confidentiality pasti perawat memfoto kemudian tidak mensensor fotonya. Nah, apa etiknya? Confident biasanya. Kayak gitu. Jadi confident itu bukan hanya merahasiakan penyakit pasiennya, bukan. Tapi memang merahasiakan privasi mana yang dipilah. Maksudnya memang itu privasi pasien gitu. Nggak boleh kita sebarluaskan. Gitu. Itu confident. Ada lagi? Etik yang belum paham? 25 soal etik. Pasti muncul lah. Kalau di tiap latihan saya mau di anak, mau di komunitas, saya munculkan etik itu. Lanjut ya. Nanti kita ulang-ulang lagi. Ya. Gimana Bu? Gimana Mbak? Gimana Dek? Suaranya nggak kedengeran? Oh, nggak ada berarti. Lanjut ya. Soal apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? 30 tahun di ruang interne sesak. Mengatakan cepat lelah, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Oh, ini batuk berlendir. Napas dulu ya. Sesak, batuk berlendir.
Bener nggak? Suara napas? Ronki kan? Jelas? Bersihan jalan? Napas. Udah jelas. Tapi ini sebenarnya datanya kurang satu. Tapi nggak apa-apa. Memang ada sebagian penulis soal kayak gini. Datanya kurang satu. Harusnya ditambahin satu yang paling penting. Tidak bisa mengeluarkan dahak. Harus ditambah. Tapi nggak apa-apa, ini memang dia ngarahinnya ke sini. 6. Lanjut nih prinsip etik, coba lihat. Laki-laki 58 tahun hemodialisa. Ke-12 mengatakan merasa bosan dengan pengobatan yang dijalani. Sebetulnya ini semi jiwa nih. Kalau ada bosan dengan penyakit kroniknya itu kan ada 2 diagnosa. Ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan. Bingung ya ngebedainnya ya? Iya. Ada keputusasaan, diagnosanya ada ketidakberdayaan. Nah, itu udah membingungkan biasanya, Pak. Nah, betul. Nanti kita belum sampai jiwa. Yang penting KMB dulu sekarang. Nanti Iya, Pak. bercampur-campur ilmunya. Kan saya bilang kalau jiwa kita fokuskan, KMB jadi biar nggak bercampur ilmunya. Sip. Ya ini kan yang ditanya adalah etik. Menjelaskan tujuan hemodialisa berarti autonomi sebentar. Oh, bukan meminta persetujuan kan? Ini menjelaskan ya? Menjelaskan ya, ketidaktahuan kan? Oke, serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Benar, benefit sensei. Lakukan yang terbaik, betul. Sip. Langkah selanjutnya. Ini apa nih? Ditanya langkah sebelumnya ya. Langkah selanjutnya berarti harus tahu langkah sebelumnya. Oh ini, melakukan pemasangan infus. Telah menyambungkan infus set, cairan yang digunakan. Apa selanjutnya? Bebas dari udara. Betul. Gini guys, kalau soal tindakan, kata kuncinya adalah cari option yang paling kritis. Maksud paling kritis tuh nilai yang kalau dia perawat tidak kerjakan itu bakal membahayakan pasien. Ini kan kalau ada udara di dalam selang membahayakan pasien ya? Ya. Nah, gitu. Jadi memang dalam prosedural itu selalu saya kalau dalam rapat atau dalam apa, tolong kalau ia mau bikin soal prosedural, tolong dibuat standar yang memang dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, dari Aceh sampai Papua, sampai Merauke, Sabang sampai Merauke, saya bilang. Itu sama. Sama ininya apa? Tindakannya. Proseduralnya. Ini kalau kayak gini belum ada. Sampai mereka pada titik, sampai kita menyimpulkan pada titik kesimpulan. Ya udah, soalnya yang penting jawabannya adalah mana jawaban yang paling kritis. Intinya kritis tuh kalau itu penting dilakukan. Makanya nggak pernah muncul jawaban pakai sarung tangan. Setiap soal tuh nggak akan pernah pakai sarung tangan atau pakaikan plester, itu nggak akan. Jadi jawabannya selalu yang paling penting. Kalau itu nggak dikerjakan, maka itu bakal mengancam pasien, mengancam jiwa pasien. Gitu ya. Sip. 8. Tindakan keperawatan utama berarti harus tahu masalah. 38. KMB bedah ya, nyeri post op hari kedua. Skala nyeri nggak ada ya? Ada ini. Ada. Skala nyeri adalah 8. Kalau masalah keperawatannya nyeri, skala nyerinya 8, berarti kolaborasi analgetik. Jangan teknik napas dalam. Kalau napas dalam itu biasanya skala nyerinya sedang. Sedang, sampai sedang. Ya, Iya, sedang kan 2 kayaknya, Pak. sedang sampai 4 lah masih. Iya. Ya.
Jadi Deretan kalau 3, skala 2, nyerinya 3, 4. tinggi, berat, itu kolaborasi langsung. Analgetik. Paham ya? Lanjut. 9. Evaluasi, berarti harus tahu masalah. 6, masalah dan tindakan. 69, sesak napas, batuk berlendir. Bau-baunya ke pernapasan. Tapi kita lihat. Tampak lemas, sesak, dipasang oksigen ya, pernapasan, batuk disertai lendir, kekuningan masih pernapasan, ronki pada kedua lapang paru masih pernapasan, tekanan darah turun, nadi meningkat, ya tetap pernapasan dulu. Walaupun di sini ada hipovolemi, tandanya napasnya pun sedikit meningkat, suhunya meningkat. Pasien mendapat nebu. Evaluasinya adalah Diharapkan ya. iya, Peningkatan kemampuan kemampuan mengeluarkan Sekret. sekret. Karena masalahnya adalah bersihan jalan Ya. Dia udah di Hah? nebu kan dia. napas. Jalan nafas. Masalahnya adalah bersihan jalan napas. Kalau bersihan jalan napas berarti evaluasinya adalah mengeluarkan sekret, gitu ya. Kalau tidak ada penggunaan otot bantu napas, ini adalah pola napas tidak efektif. Kalau ini pola napas, Pola Ya. nafas tidak efektif. betul. Sama aja jawabannya dengan yang nomor 8 ini, Pak. Yang mana? Yang nomor 8 ya. Nomor 8 mah ini nyeri. Bapak ambilin 8 iya, nyeri. 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 Oh iya, benar. Iya. Sip. Sip. 10. Pengkajian yang dilakukan pada kasus. Kalau pengkajian lihat dia masalahnya apa. Keluhan sakit buang air kecil. Berarti di Pengkajian. perkenihan. Urinnya keluar menetes. Ya, udah jelas ini mah ke lihat pasiennya laki-laki 66. Kalau ada urinnya menetes, tidak puas BAK, udah jelas arahnya kemana? Prostat. BPH ya. BPH. Kalau BPH pengkajiannya apa? Palpasi. Oh, Colok dubur. bukan palpasi kandung kemih ya, Pak ya? Bukan. Kan di KMB di kemih. Saya bilang kalau BPH, pasiennya laki-laki 66 tahun, Ya, duburnya. adanya ini dicolok duburnya. Colok duburnya pakai jari, maksudnya ditusi ya. Kayak appendix juga ya Pak ya? Ya, APP juga iya Kak Pak? gimana? Appendix juga colok dubur ya? Enggak, PPH. bukan. Oke, 11. Bentar Pak, lagi dicatat ya. Oh iya, siap. Kan ada rekaman atuh, guys. Ayo keburu subuh. Iya. nanti. Oh, Nanti bisa ini dengarkan lagi. Enggak keburu lihat rekaman. Ya Iya. udah deh. Iya, Apa iya. masalah keperawatan utama kasus di atas? Perempuan. Masalah keperawatan ya, 56 di ruang interna. KMB ya. Diare, kalau nggak masalah keperawatannya diare, cairan. Skala nyerinya 4. Mukosa bibir kering. Oh, ada udem, Udem anasarka, tapi derajat udem. Oh my god. Ini yang bikin keder. Udah mukosa bibir kering, ada udem anasarka, udah jelas lah masalahnya di cairan ya. Cari yang mana cairan lah. Kalau udah ada udem anasarka, masalahnya di cairan aja ya. Ini aja kan satu-satunya kan? Itu dimasukin belum? Oksigen kan nggak ada. Dia enggak nyeri juga Pak. Enggak, kalau mau ngangkat nyeri itu, kalau skala nyerinya di atas 5. 5, baru kita angkat nyeri.
Oh iya Kalau iya. skala iya. nyerinya di atas 5 baru kita angkat nyeri. Berarti batasnya 4 berarti ya Pak? Batasnya Kalau 5, nyeri 5 ke atas. 5 ke atas. Ya. Kalau sudah skala nyerinya 5 ke atas, nyeri. Kalau cairan, kalau mau ngangkat cairan apa? Turgor? Turgor kulit. Kulit tidak. Oke, betul. Turgor kulitnya jelek. Kalau turgor kulitnya jelek, apa? Hipovolemi. Tapi kalau ada udem anasarka, Hipovolemi. masalahnya apa? Hipervolemi. Ya, sip. Good. 12. Ini yang kemarin nih. Tidak mampu menahan gravitasi. Berapa? Wah. 2. Sip. Di jawaban aku jawabnya 3. Kan saya ulang. 0 lumpuh total. 1 hanya kontraksi. 2 hanya bisa menggerakkan, tidak bisa mengangkat, tidak bisa menahan gravitasi. 3 dia hanya bisa menahan gravitasi. 4 bisa nahanan tahanan. 5 sempurna. Sip. 13. Masalah keperawatan utama. Udah kita lihat di sini skala nyeri 8. Jadi apa? Nyeri akut. Nah, favorit. Nah, paling mudah kalau nyeri mah Pak, kalau bisa soalnya nyeri semua Pak. Oke. Kalau bisa 90 soal nyeri semua Pak. Kayak gini Pak tuh. Apa masalah keperawatan utama? Skala nyeri 7, nyeri Pak. Udah. Tapi ini ada yang salah pula gitu herannya. Kok nggak nyeri akut Pak dibuat, kok nyeri doang? Iya. Udah jelas ya. Masalah keperawatannya nyeri. Udah. Sip. Sesi 15. Tindakan keperawatan mandiri. Ditanya mandiri, berarti yang kolaborasi udah jelas salah ya. Memberikan pemberian, memberikan oksigen, memberikan diet. Ya, tinggal 2 jawabannya. Yang ditanyakan mandiri, ya tinggal kita baca. Bangsal interna, batuk produktif, pengkajian tampak batuk produktif, sulit dikeluarkan. Kalau ditanya masalah bersihan jalan napas, ya cari kalau masalahnya bersihan jalan napas, berarti tindakannya ke jalan napas, pernapasan, fisioterapi, beda. Ada. 16. Tindakan yang tepat. 52 tahun, interna, bedah berarti KMB, penurunan kesadaran berarti persarapan biasanya. Tapi di sini ada oksigen, masalahnya sesak, ronki, bersihan jalan napas ya, di kiri dan kanan. Oke. Penurunan kesadaran ya? Penurunan kesadaran ya? Iya, Pak. Kalau penurunan kesadaran berarti Saksen. Sip. Gak mungkin kan Sadar disuruh. ajarkan batuk efektif kan? Orang gak sadar. Sip. 17. Tindakan selanjutnya. Penggantian kantong kolostomi 52 tahun post kolostomi sigmoid hari ketiga. Perawat sedang membersihkan kulit stoma saat menggunakan. Ingat, berarti apa? Fokus ke itu mah kalau nggak pengkajian bersihkan gitu ya. Jadi apa? Nah, karena di sini belum dibilang kondisi luka psikolostomi. Perhatikan warna stoma. Betul.
Lanjut. Tunggu sebentar. Apa evaluasi? Kalau evaluasi harus tahu masalah keperawatan. 65 tahun. Masa bedah KMB. Sensasi aneh, berat pada abdomen. Post reseksi abdomino peritonia dan kolostomi sigmoid. Pasien banyak bertanya tentang perawatan dan aktivitas setelah terpasang kantong kolostomi. Perawat pun mengajarkan cara perawatan kolostomi. Perawatannya kalau ditanya, kalau tindakannya sudah dibilang tentang penkesnya mengajarkan cara merawat, berarti evaluasinya adalah bisa melakukan. Mana yang bisa? Ini kan? Kan? Tapi kalau menjelaskan berarti tahu. Tapi kalau mengajarkan, dia berarti kalimatnya bisa atau dapat. Mengajarkan cara ya. Kalau mengajarkan cara, berarti evaluasinya bisa melakukan. Lanjut. Dapat melakukan. Itu pasiennya 19. bisa, Pak, maaf. Yuk. Maaf nih, ini kan sebentar Pak. Ini kan pasiennya dirawat ya? Apa enggak? Iya, dirawat. Gimana? Iya. Ya kalau dirawat kan seenggaknya pasien tidak bisa menggantikan kantong sendiri, Pak. Oh, Seharusnya yang enggak. petugasnya. Gini, bukan. Tujuan perawat adalah apalagi dengan kolostomi gitu ya. Jadi Iya. pasien dengan perawatan kolostomi dia harus mandiri. Kan nggak mungkin kita ketika di rumah kita harus datang ke rumah. Iya benar. Di sini kan perawat mengajarkan cara perawatan kolostomi. Tujuannya evaluasinya adalah supaya pasien bisa mengganti dan melakukan perawatan kolostomi. Di sini kan udah jelas ininya. Iya. Ini nih kata kuncinya, perawat mengajarkan cara. Berarti yang dievaluasinya adalah bisa melakukan atau bisa mengganti kantong kolostomi. Gitu ya. Kalau dia penyuluhan apa, Pak? Gimana? Kalau dia perawatnya memberikan penyuluhan? Pendidikan kesehatan. Atau menjelaskan, pencegahan gitu ya. Nah, evaluasinya? Nah, gitu. Bisa menyebutkan. Bisa Oke. menyebutkan tanda. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang diajarkannya itu berupa motorik, tindakan, berarti bisa melakukan gitu. Kalimatnya ya. Ya, Pak. Sip. Oke, lanjut. Lanjut 19. Apakah tindakan keperawatan harus tahu masalah? 52 tahun, kelelahan. Hasil pengkajian ikterus. Kira-kira kemana ikterus? Kita ini. Hepatitis. Ikterus kan? Kuning ya? Hepatitis. Teraba keras, lingkar perutnya sekian. Pasien merasa begah di perut, mual, udem kedua tungkai, kelebihan volume cairan ya? Ya, Pak. Ya karena ini nih lingkar perut membesar, teraba kelebihan volume cairan kan? Ya. BB, tekanan darah, ada asites pula kan? Jelas datanya kelebihan volume cairan. Kalau ditanya masalah, karena masalahnya kelebihan volume cairan, maka tindakannya Membatasi cairan. betul. Jelas ya? Ya, sip. Walaupun ini juga betul.
Tapi karena masalahnya cairan, ya udah. Walaupun yang juga betul. Terus mana yang benar dong, Pak? Yang B udah benar. Kan Oh, ditanya yang iya. paling tepat. Batasan cairan. Sip. Nah, di sini yang sering terkecoh nih, Pak. Di Yang 20. jawaban-jawaban. Kriteria hasil yang diharapkan. Evaluasi berarti ya. Harus tahu masalah. Seorang laki-laki 48 tahun, sesak napas, masalah napas. Sama ikterus ya. Peteki, ekimosis, pada lengan dan tungkai, perdarahan. Ada udem juga. Abdomen keras membengkak. BB turun 9 kilo. Nutrisi. Banyak banget. Tapi saturasinya lihat. Ya, kenapa? Saturasinya ya. Ini Bapak. Saturasinya turun banget ya. Iya. Ya, jadi evaluasinya saya bilang kan yang diutamakan apa? Oksigen. Oksigen. Jadi kriteria hasil yang diharapkannya saturasinya Dalam batas normal. betul. Walaupun di sana ada masalah cairan. Gitu ya. Macam-macam. Jelas ya? Jelas, Pak. Sip, good. Apakah Penkes yang tepat? Udah masuk manajemen ya? Saya salah masukin ini bonus kayaknya. Tapi nggak apa-apalah. Dia sebagai Katim. Ada 6 pasien menderita hepatitis. Ini manajemen nih. Kemudian yang tertular oleh hepatitis ya. Hepatitisnya hepatitis apa? Hepatitis A. Kalau hepatitis A apa? Oral? Oral fekal. 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 Berarti kalau oral fekal mana? Ini kan? Iya, cuci tangan. Sebelum mengolah makanan dan setelah Karena dia oral fekal. Yang oral fekal A sama apa? Hepatitis A dan hepatitis apa? D. A dan E. A dan E. Sip. A dan E. Dua-dua. Hasil pengkajian jika dilakukan teknik palpasi. Kuncinya adalah dibilangnya palpasi. Maka jawabannya yang terdengar pasti salah. Karena terdengar itu auskultasi. Sip. Berarti tinggal A, B, atau C. Pasiennya dipalpasi kenapa memang? Disesak napas sertai batuk. Hasil X-ray. Efusi pleura di sinistra. Berarti kelainannya ada di kiri, betul. Kiri. Kemudian melakukan pengkajiannya dengan hasil auskultasi terdengar suara napas ronki. Ini hasil auskultasinya. Apakah hasil pengkajian jika dilakukan teknik palpasi? Teknik palpasi itu yang disuruh bilang 88 gitu kan. 77, 99 yang kayak gitu. Kalau yang kelainannya di kiri berarti yang teraba lebih keras itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri terasa lebih redup karena ada efusi pleura. Gitu ya. Aduh, punyaku. Pokoknya kalau terdengar itu auskultasi. 23. Apakah evaluasi yang diharapkan? Harus tahu masalah keperawatannya. 69 tahun. Ruang internal KMB, sesak napas, pernapasan, batuk berlendir, pernapasan. Tampak sesak, pernapasan, oksigen untuk tindakan bernapasan, batuk disertai kekuningan pernapasan semua, udah jelas. Pernapasan masalahnya ya.
di bersihan jalan napas, gitu kan? Jadi evaluasinya tentang bersihan jalan napas. Mana? Ini. Mudah ya? Kemampuan. Mudah kan? Mudah lah, pasti mudah lah. Pokoknya mah dari 60 soal mah kalau salah satu wajar lah. Aduh. Pusing loh, Pak. Enggak lah. Gampang aja, latihan terus aja. Apa masalah keperawatan utama? Perempuan 24 tahun. Di ruang bedah. Nyeri post op. Skala nyerinya ada nggak? Skala nyerinya 4 doang kan? Nah, kita lihat dulu masalah yang lain. Direncanakan pulang, tampak luka tertutup di leher gitu ya. Nyeri 4. Nah, ini masalahnya. Selalu menutupi luka operasi dengan sal. Berarti citra? Citra? Tubuh. Jiwa. Iya, lebih ke jiwa. Campuran. Jelas? Jelas ya? Sip. Lanjut. Mudah lah itu mah. Hapus. Apakah pengkajian lanjut yang harus dilakukan? Kajian lanjut. Discharge planning, laki-laki 56 tahun, stroke non hemorrhagic. GCS 15, hemiparisenya sinistra, kekuatan ototnya 3. Kekuatan otot 3 tuh gimana sih? Kekuatan otot 3, dia bisa menahan gravitasi tapi tidak bisa menahan tahanan ringan. Sedang. Ya. Sip. Pasien terpasang NGT tampak dekubitus derajat 2. Kalau derajat 2 sampai mana sih dekubitus? Kalau 1 kan hanya kemerahan, belum ada kawah. Kalau derajat 2, kawah sampai? Kawahnya sampai? Besok malam ya. Di dagingnya. Kawahnya sampai dermis. Oke, derajat 3 kawahnya sampai? Dermis. Sub dermis. Derajat 4 kawahnya sampai Tulang. Sip. Ingat kalau dekubitus, luka dekubitus derajatnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Luka bakar derajatnya ada 3. Derajat 1, 2A, 2B, dan 3. Gangren itu ada 5 derajat. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kadang ditanya di pengkajian tentang derajat. Itu ada video di sebelumnya. Coba di ini lagi sama teorinya. Luka bakar, Pak. Gimana? Ulangin yang luka bakar, Pak, derajatnya, Pak. Derajat 1, 2A, 2B. 1, Iya, benar-benar. 2A, 2B, 3. Kalau 1 dia hanya sampai epidermis, warnanya kemerahan, masih terasa sakit. Kalau 2A dia epidermis dermis, 2B dia dermis subdermis, 3 sampai tulang. 2 ini kemerahan tapi ada bula. Masih ada sakit. Kalau 3 warna putih, tidak ada rasa sakit. Oke, lanjut. Oke, ini pada bokong. Perawat mengatakan ingin berlatih berjalan agar dapat beraktivitas normal kembali. Ada kemauan. Kemudian perawat sudah mendapat anggota keluarga yang siap melakukan home care. Pengkajian selanjutnya adalah kesiapan lingkungan di dalam rumah. Aman enggak? Sip. Aku terkecoh, Pak. Sip. Ini soal keluarga. Sorry, nyasar ke Padahal ini KMB. udah 2 kali keluar ya, Pak ya. Udah.
Sering keluar ini. 26. Apa Penkes? Perempuan 31 tahun. Kepoli saraf. Nyeri punggung. HBP ya. IMT 28. Skala nyerinya 5. Diwanti-wanti ya. Semakin berat kalau beraktivitas. Seorang administrasi perkantoran bekerja, mengatakan tidak pernah berolahraga sejak lulus kuliah. Penkesnya adalah turunkan berat badan. Berbadan. Sip. Nah, kenapa IMT-nya segini? IMT-nya 28. Berat badan lebih. Obesitas. Pak, kenapa tidak anjurkan untuk olahraga? Kenapa Pak tidak hindari duduk lama? Semuanya betul. Nggak ada yang salah. Tapi kalau ngomongin tentang Penkes adalah yang dipenkeskan cari yang paling umum. Yang ini masalahnya, yang bisa menghilangkan masalahnya. Ini masalahnya kan semuanya gara-gara berat badan dia berlebih. Jadi Penkesnya dengan menurunkan berat badan. Dengan olahraga bisa, dengan diet bisa, tapi intinya targetnya adalah berat badannya tuh turun. Gitu kan? Sip. Jadi harus tahu masalah utamanya dulu kalau tentang Penkes. Apakah tindakan yang pertama kali dilakukan perawat untuk merawat luka pasien? Ini kan sudah saya sebutkan kemarin, masih salah. Di sini kan tampak perban. Berarti balutannya belum belum dibuka. Berarti tindakan yang pertama kali dilakukan adalah buka balutan. Kan sudah saya jelaskan kemarin. Kalau dibilang tampak perban menutupi luka, berarti lukanya belum perbannya belum dibuka. Maka tindakannya adalah, kalau ditanya tindakan, buka balutan. Tapi kalau di atasnya sini dibilangnya tampak luka kemerahan, berarti sudah dibuka perbannya. Maka jawabannya bersihkan luka dengan NaCl. Tapi kalau di atasnya dibilang tampak luka kehitaman, maka jawabannya ya betul nekrotomi. Kalau dibilangnya di atas luka kehitaman. Karena ini disebutnya cuman tampak perban menutupi luka pada area telapak kaki agak besar berwarna kehijauan bla 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 bla. Berarti perbannya belum dibuka. Maka jawabannya adalah buka balutan. Jelas ya? 28. Pak, tunggu dulu Pak, balik ke atasnya dulu Pak. Sip. Ada rekamannya guys, nanti tinggal dipaus. Slow. Ini yang benar yang mana nih Pak? Ini saya. Yang membuka balutan apa Sip. melakukan nekrotomi? Ini buka balutan. Yang oke. Sip, 28. Perempuan 38 tahun. Keluhan lelah karena BAB selalu feses berdarah. Hemoroid ya? Skala nyerinya 3. CRT-nya 7. Perfusi jaringan perifer ya. RBC-nya 3,1. Alah rendah kali. HB 8, HCT 3. Pasien akan bukan ke sana ya arahnya. Akan dilakukan transfusi. Kalau mau dilakukan transfusi yang dikaji apa? Ini. Suhu. Kalau suhunya masih tinggi berarti tunda. Iya. Udah sering ini dibahas.
Wah, lupa. 29. Izin nanya, Pak. Yuk. Ada pasien. Kalau pasien dengan hemoroid itu diagnosa keperawatannya apa sih, Pak? Gimana? Diagnosa keperawatan pasien yang ada hemoroid. Iya, diagnosanya gimana? Diagnosa keperawatannya apakah ketidakpatuhan? Jadi BAB-nya berdarah itu karena dia nggak patuh makan ya, makanan itu udah tahu nggak bisa diberi makan. Ini gitu. salah Jadi, tadi punya aku ini. basisnya BAB-nya jadi Sebentar suaranya. berdarah. Nah, diagnosa keperawatan yang tepat itu apakah ketidakpatuhan atau risiko gastrointestinal itu, Pak, gangguan. Gimana? Apa aja masalah keperawatannya? Maaf. Diagnosa keperawatannya yang saya tanya, dia kan BAB-nya campur darah karena dia nggak, pola makan itu nggak dijaga. Udah tahu sih sebenarnya dia kalau makan ini pasti akan BAB-nya campur darah, jadi dia tetap yang melakukannya. Nah, diagnosa keperawatan yang tepat itu ketidakpatuhan kah atau resiko perfusi gastrointestinal kah, Pak? Oh, gini. Efektif. Kalau ketidakpatuhan itu di komunitas nanti akan kita bahas. Kalau terkait ketidakpatuhan dan gini. Ketidakpatuhan tuh biasanya terkait obat. Obatnya pun yang sebetulnya harus benar-benar dia patuh terhadap obat. Contoh antibiotik, gitu kan? Antibiotik kalau dia dibilang makannya tidak teratur, itu otomatis diagnosanya ketidakpatuhan. Kedua, hipertensi yang jadi pilihan. Kalau dia hipertensi, makan obatnya tidak teratur, sama ketidakpatuhan. Ketiga, penyakitnya HIV. Kalau HIV, obatnya sama tidak teratur, ketidakpatuhan juga. Selanjutnya TB. Jadi pilihannya ke sana. Jarang dia kalau ketidakpatuhan ngarahnya ke hemoroid. Kalau hemoroid apa? Kalau ke hemoroid, diet itu nutrisi ya? Gini. Saya harus baca lengkap pinyatnya sebetulnya. Jadi kalau sepotong gitu takutnya ada data inti mayor yang ini pasien kita nih. Tadi Oh. saya diajak ke Bapak sih, mau buat diagnosa keperawatannya apa ya kalau BAB-nya dia kan ada hemoroid, riwayat hemoroid. Kalau lebih saya sih lebih ke resiko shock hipovolemi kalau dengan HB-nya rendah. HB-nya bagus. Oh, kalau HB-nya bagus nggak tetap resiko. Lihat HB-nya berapa? HB-nya 13-an. HCT? Nggak dilihat sih, HCT bagus semua, Pak. Cuman karena itu aja dia kena makannya salah gitu, makanya sampai BAB-nya campur darah. Oh. Kalau itu masuknya ke ini atau penyangkalan dia ada tuh namanya di komunitas adalah astagfirullah, penyangkalan di komunitas tuh ketidakefektifan manajemen kesehatan. Namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan diagnosanya. Karena dia sudah ke pelayanan kesehatan tapi tidak menjalankan program kesehatan. Lebih tepat itu. Oh iya. Ya? Ya, siap. Kasih, Pak. Sip. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Dia tidak menjalankan program kesehatan yang benar. Sip. 29. Sip. Apa hasil pengkajian yang didapat? Pengkajian ya? Di bangsa bedah KMB, operasi fraktur tertutup. Palpasi lokasi fraktur. Kalau palpasi pada fraktur kemarin apa? Ada krepitasi. Kalau deformitas itu bukan dipalpasi. Tapi dilihat. Inspeksi. Iya, yang ini saya tadi karena buru-buru saya milihnya. Iya, Pak. Karena waktunya sudah mepet banget kan, langsung set gitu. 30. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat tersebut? Ini sudah ya? Oh, sorry. Bertugas sebagai katim.
Membuat laporan si pagi. Oh, ini justice nih. Kalau ini soal terkait justice. Terburu-buru karena menjelang operasi dinas sore, sedangkan anggota tim lainnya masih sibuk implementasi kepada pasien. Bersamaan datang keluarga tim A, ada 2 pasien ya. Tuan A, ada Tuan B gitu ya. Pasiennya melaporkan cairan infus. Dan keluarga Tuan B melaporkan nyeri abdomen hebat. Gitu ya. Apakah tindakan yang tepat? Justice berarti yang nyeri dulu ya. Iya. Kayak gini kalau justice. Memprioritaskan yang prioritas. Ini justice. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. 31. Yang menjadi kebutuhan ruangan. Aduh, sorry, ini manajemen nyasar lagi ke sini. Nggak apa-apa. Nah, tersebut melihat perawat tidak membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Angka kejadian dekubitus dan plebitis tinggi. Kepala ruangan untuk berinisiatif untuk mengirimkan perawat mengikuti pelatihan. Pelatihan apa yang sesuai? Cari yang paling umum. Pencegahan infeksi. PPI. Iya. Pelatihan pencegahan infeksi. Karena dengan pelatihan ini ya ini semua dapat gitu ya. Patient safety-nya dapat, cuci tangan dapat gitu ya. 32. Apa yang harus dilakukan perawat? Tindakan ya. 30 tahun di ruang interna KMB, nyeri kepala hebat, skala nyerinya 8. Kalau ditanya masalah keperawatannya nyeri, tapi di sini masalahnya adalah kayaknya TIK ya. Kalau nyeri kepala hebat arah ke TIK karena nyeri 8, oke. Kejang, muntah proyektil, positif. Masalah keperawatannya adalah tekanan penurunan kapasitas adaptif intracranial. Berarti pantau TIK. Ya. Yang lebih tepat lagi biasanya tindakannya di sini kan belum dibilang meninggikan kepala ya. Di sini nggak ada kan bilang meninggikan kepala, nggak ada kan? Belum ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau ada jawabannya meninggikan kepala 30-15 derajat atau posisi apa namanya head up, nah itu betul. Itu yang paling betul. Tapi karena nggak ada di sini ininya pantau peningkatan TIK ya betul. Jawabannya adalah pantau peningkatan TIK. Sip. Karena tanda TIK-nya jelas. Saya ulangin tanda TIK, takut lupa. Saya nggak bosan-bosan ngingetin lah. 1, nyeri kepala hebat. 2, muntah proyektil atau muntah menyemprot. 3, papil edem. Pupilnya udem. 4, tekanan darahnya tinggi tapi nadinya rendah. Tekanan darah tinggi, nadi rendah. Oke? Lanjut. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Laki-laki, sebentar, ada tamu. Yang langsung masuk, yang. Masuk banyak. Laki-laki 35 tahun di ruang penyakit dalam, kurang nafsu makan, mual muntah, susah tidur.
turgor kulit buruk. Udah jelas masalah keperawatan. Kalau turgor kulit buruk apa? Cairan. Cairan. Berarti kalau cairan Tapi udah ada turgor kulit buruk, porsi diagnosanya. makan tidak habis dimakankan. Perawat mengangkat diagnosa. Oh, punten, maaf. Ini sudah dibilang ini. Mengangkat diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke, intervensi keperawatannya adalah makan sedikit tapi sering. Sering. Sip. Maaf. Makan sedikit tapi sering. Betul, karena muntah ya. Sedikit tapi Iya. sering. Sip, punten. Tapi kalau nggak ada ini udah jelas. Masalah keperawatannya adalah Bentar Pak, saya catat dulu Pak. cairan. Kalau nggak ada ini udah jelas masalahnya cairan. Bentar Pak, saya catat dulu. Sip. Yo, tunggu sebentar. 35 tahun. Di dalam. Pak, ini Yuk. kalau materinya yang udah ditanda-tandain kayak gini nih, Di-share nanti. ini ada pegangan dari Bapak. Ada. Nanti di-share di Edmodo. Oke Bapak. Sip. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Diagnosa keperawatan utama kasus di atas. Laki-laki 15 tahun. Di ruang perawatan khusus. Diagnosanya HIV. Tidak nyaman pada mulut, sulit untuk makan, gangguan membran mukosa atau kerusakan membran mukosa oral, udah jelas ya. Terlihat untuk berbicara susah, mukosa udah jelas ini mah. Data tunggal ke sini. Sip. 35. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan. 32 tahun dipasang NGT, tampak lelah, penurunan kesadaran GCS-nya 9, sedang dilakukan pemasangan NGT. NGT sudah dilakukan sampai ke batas pengukuran. Selang bisa dimasukkan mudah tanpa hambatan. Langkah selanjutnya adalah Pastikan. betul, pastikan selang. Saya mau mengingatkan tentang NGT, guys. Gini, adalah posisi pada saat NGT dimasukkan. Masukin. Betul. Posisinya apa? Kalau pasiennya sadar, posisinya duduk, gitu kan, atau semipolar, dengan si kepalanya. Maaf, kepala, dagunya ini kan ke dada gitu ya. Ekstensi Pak. Ya benar, maaf, ekstensi ke ininya ke dada gitu ya. Gitu ya, menempelkan ke dada. Kemudian kalau dibilang sudah memasukkan, kemudian ada tahanan, pasiennya pengen muntah, suruh pasiennya menelan. Good, sip. Pokoknya di NGT yang penting itu tadi. Kemudian yang paling penting adalah pada saat dimasukkan, kemudian terlihat pasien sianosis. Apa tindakan yang harus dilakukan? Cabut. Sip, good. Itu aja yang penting. Ingetin. Karena dibolak-balik di NGT di sana soalnya. Pak, maaf Yuk. nih mau nanya Pak. Yuk, saya mau jawab. Ya, gini Pak. Sip. Kan kemarin waktu saya dapat pasien tuh, nah dia sadar. Nah, tapi pemasangan NGT-nya itu pasiennya tiduran. Kalau duduk dia nggak bisa, malah sakit kata dia bilang. Itu ininya gimana ya Pak? Ya nggak masalah. Apa sama aja dengan yang tidur? Nggak masalah, tiduran juga nggak masalah. Nggak masalah tidur. Nggak masalah. Nggak masalah. Oh, Jadi kalau yang tadi kan kalau posisinya pasiennya sadar, ini ya. Nah sekarang posisi pasien yang tidak sadar tadi gimana? Ya terlentang gitu ya. terlentang. Iya, gitu ya. Dikasih ini biasanya di bawah kepalanya. Iya, betul. Botol input. Di ini kan, ya. Supaya lebih ini ya, lebih condong ya ke depan. Bukannya di leher juga bisa itu? Ya, sama lah. Ya itu di batang leher. Itu ya. Sip. Udah lanjut, takut besok Yuk. selesai.
Apakah masalah keperawatan utama? Sama. 25 tahun. Bedah. Kerontokan rambut. Cancer ya? Mengeluh berkeringat Ya. banyak. Malu berinteraksi dengan orang lain. Suara parau, bicara lambat. Ini soal jiwa nyasar ke KMB. Bisa, Pak. Belajar, Pak. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar agak gado-gado ya. Ini Iya, iya, benar-benar. ya kadang kayak gini ya, mata menonjol keluar. Tapi kan bukan di jiwa, makanya saya masukin di sini. Sering lapar namun berat badan kurang 2 kg dalam 2 minggu terakhir. Nutrisi ya? Enggak, bukan nutrisi. Karena di sini datanya paling banyak ini. Malu berinteraksi. Iya, datanya paling banyak. Apa? Malu. Citra Gangguan citra tubuh. tubuh. Gitu ya. Kalau orang KMB nggak bisa bikin soal psikologis. Padahal gangguan citra tubuh itu adalah sering menutupi bagian yang dia tidak suka. Sebetulnya. Kalau ini lebih ke harga diri dan itu sebetulnya. Gitu ya. Begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Sip. Mau dibonuskan, bonuskan nggak masalah. 37. Apakah masalah keperawatan utama? Perempuan 40 tahun di ruang interna dengan keluhan sesak. Didapatkan tekanan darah sekian. Tinggi ya? Tinggi. Nadi normal. Aku mau. Napas 24. Suhu 36. Ini ada bunyi jantung S3 S4. Ada bunyi jantung tambahan. Udah jelas apa? Kalau ada bunyi jantung tambahan kemarin, curah jantung. Ada bunyi jantung tambahan, CTR ada. Kalau CTR lebih dari 50% juga curah jantung. Jadi ada 2 data mayor. Ada bunyi jantung tambahan, CTR-nya lebih dari 50%. Atau disebut kardiomegali. Udah pasti ke curah jantung. harus banyak minum. Sip. Oke. 38. Fraktur femur dextra 54 tahun. Pengkajian tekanan darah tinggi ya? Nadi normal, napas sedikit tinggi, suhu normal. Dipasang gip. Berarti ini muskuloskeletal ya? Mengeluh sulit tidur, nyeri, dan kebas. PMS-nya bermasalah. PMS, bukan penyakit menular seksual, tapi pulsasi, mobilisasi, sensasi. Nyeri, kebas. Pemasangan gips, skala nyeri 5. CRT juga lebih dari 4. Masalah keperawatan utamanya adalah gangguan perfusi jaringan perifer. Nih. Sip. Jelas? Jelas. Sip. Pak, mau nanya. Yoyoy. Ya itu bedanya gimana ya Pak? Kalau misalnya dia itu ketidak efektifan perfusi jaringan perifer dengan nyeri, sedangkan skala nyerinya juga 5. 4 sayangku. Itu skala nyeri 5 Pak. 4 sayangku. Mana? 5. Nyerinya 5, Pak. CRT-nya Mana? Oh, sorry. Yes, 5. Makanya aku bingung Pak. Sedang. Jadi gimana tuh? Gini. Masih artinya ini. Ya. Yes. Gini. CRT-nya soalnya pada tip. Ya, tunggu. Ini pasti jadi kontroversi. Biar saya ini satu-satu. Oke. Saya ini aja. Kalau kalau di jantung ini aja ya, dicatat. Off the record mungkin. Aduh, mana saya mau bagikan di YouTube lagi. Bingung jadi. Saya pause dulu rekamannya, nanti saya lanjutkan ya. Boleh? Ayo Pak, lanjut Pak. Ya, pause dulu Pak. Saya pause dulu, nanti dilanjutkan. Pause recording, nanti saya Soalnya lanjutkan. aku bingungin. Oke, 39.
Sebentar, takut kelewat. Yuk, sudah. Prinsip etik. 35 tahun. Batuk berdahak sejak 2 bulan lalu. TB ya. Kemudian diare kronis. Kesadaran komposmentis. Tekanan darah sekian. Napas sekian. Nggak normal. 130 nggak normal. Pernapasan nggak normal. Nadi normal. Suhu tidak normal. Pasien akan dilakukan pemeriksaan ELISA, tapi tanpa sepengetahuan. Yang dilanggar ya jelas, Sip. Wajib tahu. 40. Masalah keperawatan pada kasus. 55 tahun. Di ruang interna. Keluhan sendi lutut. OA ya? Osteoartritis. Saat pengkajian sendi lutut terasa nyeri bila digerakkan. Hambatan mobilitas. Jelas ini Maya. Sip. Yuk. Sama ini nih, pasien dibantu keluarga berpakaian. Sip. Hambatan mobilitas? Fisik. Sip, jelas ya. 41. Infus nih. 45 tahun. Muntah 5 kali, buah BAB 8 kali, hasil pemeriksaan suhu 39, turgor kulit buruk. Kalau ditanya masalah keperawatan? Kekurangan volume? Hipopolemi. Good. Perawat pemasangan infus, cuman yang ditanyakan tindakan. Telah menyambungkan infus, sudah. Dengan cairan yang digunakan. Tindakan selanjutnya? Ya karena tadi yang udara nggak ada kan? Aman? Ya Filipina gitu ya. Sip. Karena belum dilakukan. Penusukan atau ini dia baru menyambungkan infuset dengan botol infus gitu ya. Nah, ini Pak. Kedua. Interpretasi ya udah mudah ininya. pH 7,28 berarti asidosis karena pH-nya kurang dari 7,35. Nah, asidosis. Tinggal kita tahu mana respiratorik, mana alkalosis, ya tinggal kita tahu dia respiratorik atau metabolik. Ya, lihat ini sama ini. CO2-nya yang meningkat gitu ya. Dia lebih dari 35 sampai 4. Lebih dari 45. Normanya kan 35-45. Sedangkan HCO3-nya tetap. Berarti CO2 yang berubah ya. HCO3 tetap. Berarti respiratorik. Sip. Mudah. Ulang Pak. Ulang. Yuk, gini. Kita bedakan asidosis sama alkalosis dulu. Ya. Kalau asidosis, pH-nya di bawah 735. Kalau alkalosis, pH-nya di atas 745. 45, oke. Tinggal kita membedakan antara metabolik sama respiratorik. Respiratorik dulu ya. Kalau respiratorik yang berubah ini PaCO2. Ya, yang berubah ini. Kalau respiratorik nilai normanya PaCO2 itu 3545. Kalau metabolik tadi saya lupa. Kalau respiratorik yang berubah ini HCO3-nya tetap normal. Ya. Kalau metabolik HCO3-nya yang berubah. PCO2-nya normal. Nilai normal HCO3 26. Gitu ya? Ya, Pak. Sip. Paling mudah ini mah.
derajat luka pada kasus di atas. Luka apa? Gangren ya? Keren. Gangren kan? Tinggal lihat dia sudah sampai mana. Oh, sampai tulang. Kalau sampai tulang derajat derajat 2. Saya salah ini. Derajat Udah ada 2. sama Jen. Gangren kan sampai tulang udah derajat 2. PDM ya, keren itu kan. Iya, hati-hati. Gangren. Kalau gangren sudah sampai tulang derajat 2. 4. Pak, Yoy. minta tolong dijelaskan untuk derajat luka gangrennya, Pak. Masih. Itu ada di video integumen. Oh iya ya Pak, siap nanti Iya. cari-cari. Nanti saya materinya juga. Tapi nggak apa-apa. Ini tuh ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0, aduh kebanyakan. Tapi yang sering ditanya 2. Intinya kalau 1 dia hanya sampai nggak sampai tulang, dia sampai dermis, ada ulkus, bla bla bla. 2 sampai tulang. 3 itu menyebar sampai tungkai, jempol dan lain-lain. 4 itu nyampe ke atas siku. 5 itu sudah menyebar kemana-mana, seluruh kaki, gitu ya. Tapi yang ditanya biasa ini aja derajat 2 tuh. 4. Intervensi keperawatan yang tepat untuk masalah tersebut. 45 tahun. Lumpuh ekstremitas bawah. Pasien nggak bisa bergerak bebas, jarang mengubah posisinya. Nih, ada dekubitus ya? Resiko dekubitus. Jadi Mika-Miki 2 jam. Tapi di sini nggak sebut Mika-Miki 2 jam. Adanya ubah posisi yang sering. Sip. Ya, gimana? Resiko dekub. Ubah posisi. Benar tadi, benar. Iya, Pak. Nyariin 2 jamnya nggak ada, jadi milih yang itu, Pak. Ya, betul. Nggak apa-apa. 45. MK utama 45 tahun, keluhan sesak napas, pernapasan. 2 minggu yang lalu, kira-kira ke TB. Oh, muncul ketika beraktivitas. Ada hipertensi. Oh, ada udem juga. Jantung berarti, coy. JPP-nya oke. Sekian. Tekanan darahnya tinggi. Nadi rendah. Napas tinggi, maaf. Napas lumayan naik. Udah ini mah jelas. Kardiomegali. Berarti masalah keperawatannya adalah penurunan jantung. Saya salah. Betul ini. Benar tadi Pak. Ya, kenapa disalahin itu yang Sorry, betul. Curah jantung. ya udahlah. Benar berarti. Kardiomegali itu. Kardiomegali ada hipertrofi juga. Saya yang salah. Saya mau ngeklik B, keklik C. Kelebihan volume cairan dia dari mana ya Pak? Kalau enggak, yang benar curah jantung, betul. Jawabannya yang benar penurunan curah jantung. Tapi kalau kelebihan volume cairan itu adalah ada derajat Udem. Oh iya, udem ya benar. Atau udem anasarka. Di sini kan derajat udemnya nggak ada. Iya, 355. Ini hanya JPP aja ya. 6. 34 tahun, bedah fraktur vertebra, servikal 23, keluhan nyeri pada leher, skala nyeri 3. Tidak dapat menggerakkan, hambatan mobilitas fisik ini mah ya. Jelas ya? Semua aktivitas dibantu, udah jelas datanya. Hambatan mobilitas fisik. Nggak bisa menggerakkan gitu kan, semua aktivitas dibantu, hambatan mobilitas fisik. Mudah. 47. 38 tahun, bedah nyeri orif
Skala nyeri. Oke, nggak kurang begitu. Aktivitas dibantu ya. Nyeri dirasakan bertambah saat digerakkan. Kalau ditanya masalah, hambatan mobilitas, fisik. Tapi di sini ada atropi, gitu ya. Tindakan keperawatan untuk atropi apa? Lakukan rom. Rom, good, pintar. Rom. Sip. Betul. Plat 8, masalah keperawatan utama. 54 tahun. Rumah sakit. Masuk dengan keluhan, ada luka, telapak. Oke, ngomongin luka semua ya. Merawat perawatan luka, eksudat positif, warna kuning bau. Warna kuning bau, yang kuning selalu bau. Oke, permukaan luka tampak berwarna kekuningan. Pasien memiliki lukanya kan sudah diatasi ya. Oke, gangguan integritas kulit selesai. DM tidak pernah dikontrol. Hasil GDS segini. Berarti masalah keperawatannya adalah betul. Kenapa resiko infeksi kan sedang diatasi? Oke? Sip. 49. Apa masalah keperawatan utama? Rawat inap, nyeri dirasakan tenggorokan. Pasien mau tidak bisa nyerinya. Nyerinya berapa skalanya? Tuh, skala nyeri 8. Sudah, sip. Masalah keperawatan utama? Nyeri. Nyeri udah. Nyeri. 50. Masalah 36 tahun, poliklinik, kemoterapi. Pasien tidak percaya diri, Pak. Ah, nggak percaya diri ya? Iya. Oh, payudara ya. Tampak tidak simetris ya. Kulit pada kedua ekstremitas tampak menghitam. Pasien mengatakan selalu merasa nyeri saat dilakukan. Pasien mengatakan tidak percaya diri. Oke, sip. Citra? Tubuh. Good. 51. Etik. Akan mendonorkan ginjal. Kondisi salah satu ginjal sudah mengalami penurunan fungsi. Perawat menginfokan kepada ibu bahwa dia bukanlah donor yang tepat, tetapi bersikeras mendonorkan ibunya. Dokter memutuskan menolak permintaan. Masalah etiknya, ya mencegah terjadinya cedera. Non. Sip. Good. 52. Tindakan keperawatan yang tepat. Pak. Yoyoy. Maaf, Pak. Ya, maaf. Ini nih yang pakai bahasa apa ini nih? Jadi bingung mau milihnya yang mana gitu, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan dia masih mending ya kita. Yang mana nih? Yang Jawaban ini? pakai. Iya. Justice, Ini otonomi, pakai veracity. Memang Benefit. normalnya seperti ini. Iya. Yang keluar di hukum. Ada juga sih freedom, kebebasan, menghargai, tidak mencederai. Ada juga. Tapi yang sering muncul ini. Iya. Yang sering muncul ini. Coba yang pengalaman siapa? Yang pengalaman hukum. Saya Pak yang pengalaman. Ini banyak keluar mengenai hak-hak pasien. Iya. Ya, yang kayak gini ya, bahasanya kan justice, otonomi kayak gitu kan? Jarang di Indonesia kan? Iya. Oke, Pak, terima kasih. 52. Tindakan keperawatan yang tepat. Perempuan 23 tahun di ruang bedah, nyeri abdomen. Skala nyerinya ada? Enggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Nyeri tekan aja, mual, hematemesis 68 kali, bibir kering, nafsu makan turun, peristatik tinggi ya? 35 ya. Ya, merasa lemah, HB 11, tekanan darah normal.
Menyempit ya. Nadi normal. Hati-hati Napas tinggi. Oke, frekuensi nadi 94. Oke, masih kalau nadi masih segini. Oke. Napas meningkat, suhu meningkat. Tindakan keperawatan yang tepat? Memberi nutrisi sedikit tapi sering. Betul. Pak, kenapa suhu nggak diangkat? Saya pause Yang dulu lain. recording ya. Ini nggak boleh, sebentar. Itu. Jadi kasih nutrisi sedikit tapi sering. Oke. Sip. Oke, 53. Pak, Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang soalnya tadi itu ada hematemesis 6-8 kali itu nggak termasuk ini ya cairan ya, Pak? Iya, sebetulnya kecairan, betul. Kenapa Pak tidak lakukan pemasangan infus gitu ya? Ya nggak? Pak. Iya, Pak. Bener nggak? Turgor nggak? Iya, benar. Data Turgor belum ada. Data Turgornya nggak ada. Oh. Bener nggak? Besing saya salah baca. Coba lihat. Ada nggak dibilang Turgor kulit jelek? Takutnya saya salah baca. Saya juga takutnya bacanya terlalu cepat. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cuma dibilang peristaltik 35 aja ya? Iya, peristaltik 35. Tapi Turgor kulit nggak muncul ya? Apa enggak resiko ini ya, Pak? Resiko cairannya? Perdarahan itu ya, Pak? Perdarahan ya, Pak? Bukan, resiko hipovolemi. Hipovolemi. Tapi nggak ada resiko hipovolemi, adanya hipovolemi atau hipervolemi. Kalau resiko nggak ada. Sebentar, nggak ada kan Turgor ya? Turgor nggak ada. Turgor nggak ada. Nggak, kenapa tidak ini? Saya lihat ini tensi. Oh iya. Saya lihat tensi sama nadi masih anteng. Sip. Nadinya kan masih 94. Kalau dia mau ke cairan, ini harus dia rubah. Ini harus dirubah. Tekanan darahnya diturunkan, nadi dinaikkan. Jadi kenapa jawabannya nutrisi sedikit tapi sering? Masalahnya ke nutrisi. Sip. Jelas ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Sip. 53. Gunakan selanjutnya. Perempuan 21 tahun dibedah post op hari ke-12. Pokoknya kalau ngomongin post op perhatikan hari ya. Masih masuk. Kolostomi volumenya 230. Feses cair. Akan melakukan perawatan kolostomi. Cuci tangan sudah, buka kantong kolostomi sudah, pengkaji sudah. Berarti tinggal? Oh, lihat. Pengkajiannya kemana? Pengkajiannya terhadap isi kantong kolostomi. Hati-hati. Berarti urutan tindakan selanjutnya adalah pengkajian sekitar stoma. Sip. Yud, 54. Urutan tindakan selanjutnya yang dilakukan 39 tahun di ruang bedah, hemoroid, ada benjolan, padat keras, abdomen kanan bawah, konstipasi, BAB sekali dalam 3 hari. Perawat akan melakukan pemberian obat pencahar. Sudah ngatur posisi ujung supositoria, sudah dilumasi. Berarti tinggal masukkan kan? Iya. Sudah dimiringkan kan? Atur posisi sudah. Oh ya, sip. Posisinya gimana? SIM ya? Sip, tinggal masukkan. Good. 55. P1 sebentar.
pasang EKG ya. Iya. Setelah inform consent, kasih jelly, selanjutnya telah dipasang precordial lead V1 dan V2. Kedua. Kalau sudah V1, V2 berarti selanjutnya Ketiga. V3. Berarti V3 itu di antara V2 dan Kedua V4. dan V4. V2 dan V4, Pak. good. Good. Kalau Kok di- ditanyanya V4 di mana lokasinya? Di CS5. CS5 mid. Clavicula. Clavicula kiri. Clavicula. Good. Ini ya. Ini benar-benar jawabannya, punten. Ini error, sorry. Iya Pak, pantesan orang Sip. tadi jawabannya yang Error. V3. Sip. 56. ST elevasi apa tindakan gitu kan? 63 tahun, skala nyeri 6. Gitu kan? Tindakannya berarti kolaborasi, bukan kolaborasi. Tindakannya adalah nyeri kan? Manajemen nyeri dengan memberikan nitrogliserin karena pasiennya pasien jantung. Jantung. Sip, aman. Lokasi infak. Infak. 2-3 APF itu inferior. 1 AVF V5 lateral. Jadi inferior lateral. Perlu saya ulang? Ulang, Pak. Sudah, Pak. Kalau antero posterior berarti V3 V4. Anterior ya. Anterior. Posterior belakang berarti V7, V7 V8 V9. Kalau infero posterior, infero belakang 2-3 AVF, posterior 7, 8, 9. Postero belakang V7, V8, V9, lateral samping 1 AVF, V5, V6. Antero lateral, antero depan. Kalau depan V3, V4, lateral samping 1 AVL, V5, V6. Sip. Good. Apa masalah keperawatan yang tepat? CTR 65, curah jantung. Udah, mudah. Kurang dari 1 menitnya. Sip. 59. Masalah keperawatan utama pada kasus tersebut. 53, polimata. Sudah ini mah. Masalah keperawatannya apa? Nyeri. Skala nyerinya dong. Ya. 60. Pak bingung. Yang Itu mana? ada TIO-nya 28. Yang penting nyeri. Oh gitu. Kalau udah nyeri skala 6-7 sudah nyeri. Oh, berarti kalau yang untuk kata sandinya, kalau penglihatan gitu gimana Pak kata kuncinya? Kalau gangguan persepsi sensori. Kalau mau jawab ini harus dihilangkan. Oh, begono. Ini harus hilang di vignette-nya. Nyeri kepala yang hebat. Gitu. Ini harus hilang. Oh, seperti itu Pak. Cuman ini aja. Penglihatan Kesini. kabur. Penglihatan kabur, pasien sulit berjalan, takut jatuh. Nah, udah itu persepsi sensori. Kemudian visusnya menurun. Nah, itu baru ada visus di sana. Nah, baru persepsi Sorry, Pak. Siap Pak, siap. Aman ya, aman ya. Aman. Amin, 60. Rasional tindakan jarang sih ditanya, tapi nggak apa-apa. Intinya biasanya ini kan ditanya rasional. Intinya kalau post op mata 1, kedua pasien jantung dilarang melakukan
falsapa manuver atau apa atau post op lainnya gitu ya, misalkan abdomen atau apa, dilarang mengedan dan lain-lain untuk mencegah terjadinya perdarahan post op Iya. ya. Jadi intinya pasien post op apapun, terutama di perut atau di dada, torak atau apa, di mata juga sama, dilarang mengedan, pokoknya dilarang apa ya, intinya mengedan atau falsapa manuver atau lainnya supaya tidak terjadi selain dehisen, robekan, ya tadi perdarahan post operatifnya gitu ya. Ditakutkan itu. Makanya kalau mau batuk, ajarkan batuknya tuh jangan batuk ngedan gitu. Tapi keluarkan dari mulut. Gitu. Emang iya, nahan perut kemudian gitu. Pak, batuknya cantik banget. Gitu. Ya, itu pun salah. Kalau udah tekanan salah. Jadi memang batuknya harus gitu. Cuman buat ngilangin gatalnya doang. Nah, itu pun salah. Ada ngedennya ya, Pak. Nggak boleh ada penekanan. Memang buat cuman ngilangin gatal dia aja. Olah, bahaya kalau gitu, bahaya deh gitu. Tindakan selanjutnya 52 tahun di ruang bedah dengan post op katarak. Tindakan selanjutnya ya. Iya, Kedua, tampak merah, nyeri. Skala nyeri ada nggak? Nggak ada ya. Nanti 87 20 kali. Napas suhu 7, melakukan pemberian tetes mata. Oh, tetes mata, ini mah tindakan tetes mata ya. Sudah pasang handscoon, menjelaskan sudah dengan tangan dan ini biasanya yang ditanya malah ini ya. Biasanya yang jadi option ini. Tangan dominan mengangkat palpebra bawah. Biasanya gitu. Kemudian ininya suruh ngadap ke atas, kemudian kita teteskan di sini gitu ya. Sip, ini kalau di persepsi sensori untuk tindakan ini biasanya ditanya. Pakai obat tetes mata. Sip. Good. Beres. Besok kita lanjut ke anak. Istirahat dulu. Besok berarti lusa kita ketemu. Saya kasih pretest anak dulu ya. Siapa materinya ya, Pak? Oh iya, ini materi ini saya save dulu. Oke, langsung saya kirim, Save. Sing lupa, saya mah. Makasih, Pak. Ini saya langsung di chat ini ya, saya kirim, silakan langsung download ya. Siapa? Pak, izinlah mau pulang dinas sore. Pak, izin lab ya, Pak. Oh, boleh. Saya kirim di Edmodo aja lah ya. Siapa? Atau di grup WA langsung. Gue nggak apa-apa di grup aja. Grup WA aja, yuk. Pak, izinlah ya, Pak, mau pulang dinas sore, udah malam banget. Sip, nggak apa-apa, ini juga udah malam. Saya mau melanjutkan pekerjaan lain. Saat malam minggu, lanjut. Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Yo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.